Oh ininya kan ada setengah-setengahnya gitu. nggak pas ya? Nggak apa. Kemarin sih udah kompak yang waktu dicoba lagi. Pam 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 pam. Ini gue coba mainin aja. Horas, Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Majelis HKBP Kebayoran Baru, Parhalado HKBP menyampaikan selamat hari Minggu kepada Ibu, Bapak, dan Saudara semua, baik yang sedang beribadah di dalam gereja ini maupun yang sedang beribadah di tempat kita masing-masing secara virtual. Sebelum kita memulai kebaktian Minggu pagi ini, marilah kita mengundang Allah Tritunggal untuk memenuhi seluruh hati, pikiran, dan badan kita. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan boleh berkenan terhadap kebaktian Minggu kita ini. Mari kita bersaat teduh. Amin. Baik, Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita bernyanyi, memuji Tuhan dengan gembira dan bersemangat melalui Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1 dan 2.
bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pengasih, Engkau melihat dan mengasihi kami umat-Mu. Engkau tidak menunda, tetapi menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke tangan orang-orang berdosa. Dia menderita aib dan nista, dan akhirnya mati di kayu salib. Tolonglah kami, agar kami tahan dan bertekun dalam penderitaan seperti dia, supaya nama-Mu bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dipermuliakan. Amin. Kami persilakan jemaat untuk duduk kembali. Kita mau menyembah Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 49 ayat 2. Dengarlah hukum Tuhan, yaitu dari hukum Taurat Tuhan yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin, dan lebih percaya kepada Allah daripada segala-galanya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 7 ayat 1 dan 2. Bersyukurlah pada Tuhan.
undang jemaat untuk bangkit berdiri. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya dia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan ya Tuhan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Inilah janji Allah tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau. Tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita memuji Tuhan dari buku ND nomor 441 ayat 1. Sudena nadok dok nang dosa nang tua rikot dorohaku marhato poton Yesusku Tuhan.
Firman Tuhan, epistel pada hari Minggu ini tertulis dalam Matius 13 ayat 18 sampai 23. Kita akan membacakannya secara bergantian. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari buku ND nomor 743 ayat 1 dan 2. Untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman kita di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang secara ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Warta Jemaat Minggu tanggal 27 Februari tahun 2022. Warta yang pertama, hari ini adalah
Minggu Estomihi dengan topik firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Warta yang kedua, pemberkatan perkawinan. Warta kedua, hendak menerima pemberkatan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 5 Maret tahun 2022 pukul 9.30 WIB di HKBP Jalan Jenderal Sudirman Medan, Resort Medan, yaitu nama Bernhard Hamonangan Sitompul, alamat Jalan Adiaksa 4 nomor 4, Kompleks Kejaksaan Agung Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Jemaat HKBP Kebayoran Baru Resort Kebayoran, putra Bapak Tagor Sitompul, Ibu Intan Diana Borutobing, dengan tunangannya nama Grace Jessica Leoni Panjaitan, alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 9 Medan, Jemaat HKBP Jalan Jenderal Sudirman Medan, Resort Medan, putri Bapak Surung Panjaitan, Ibu Blondina Boru Marpaung. Kiranya Tuhan memberkati rencana pernikahan ini. Warta yang ketiga, anggota jemaat baru. Mulai hari ini, Minggu tanggal 27 Februari tahun 2022, telah diterima menjadi anggota jemaat yang baru, yaitu keluarga Septono Sihombing, Adriani Boru Hutagalung, beserta 2 orang anak, Shalom Braham Sihombing dan Syabrina Brenda Boru Sihombing. Alamat Jalan Haji Saidi Guru 1 nomor 30, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, masuk sektor Saroha. Pindah dari HKBP Kebayoran Gandaria Resort Kebayoran. Majelis serta seluruh anggota jemaat mengucapkan selamat datang, selamat mengikuti persekutuan dan pelayanan di gereja kita. Warta yang keempat, penghiburan. Hari Rabu tanggal 2 Maret tahun 2022 pukul 19 WIB, gereja akan mengadakan acara penghiburan untuk keluarga almarhum Ferdinand Sirait dari sektor Sion yang dilaksanakan secara virtual Zoom. Dimohon kepada seluruh parhalado dan jemaat khususnya sektor tersebut di atas agar mengikuti acara penghiburan tersebut yang dipimpin oleh Pendeta Bintang Siregar. Warta yang kelima, Dewan Koinonia. Sekolah Minggu. Pada hari Minggu tanggal 6 Maret tahun 2022 di Kebaktian Bahasa Batak pukul 8 WIB dan Kebaktian Bahasa Indonesia pukul 10 WIB akan diadakan parheon sekolah Minggu. Yang kedua, remaja. Hari ini Minggu tanggal 27 Februari tahun 2022, Witok Remaja kedua diadakan kepada anak remaja kita. Dimohon kerjasama para orang tua agar memotivasi anak-anak remajanya untuk mengikuti kegiatan Witok ini. Jadwal dapat dibaca di Warta Cetak. Warta yang keenam, pelantikan pengurus seksi-seksi di Dewan-Dewan. Hari ini tanggal 27 Februari tahun 2022 di Kebaktian Bahasa Batak pukul 8 WIB telah dilaksanakan pelantikan pengurus seksi di semua dewan untuk periode 2022 sampai dengan 2024. Warta yang ketujuh, kebaktian sektor. Hari Senin tanggal 28 Februari tahun 2022 pukul 18 WIB akan diadakan kebaktian sektor Saroha sebagai tuan rumah keluarga Nyonya Jojor Panggabean Boru Tampu Bolon, keluarga Sintua Togu Hutagalung, dan keluarga Sintua Manahan Tobing dan Susi Boru Bako bertempat di Serbaguna A dan melalui media Zoom yang dipimpin oleh Pendeta Ferison Razoki Pasaribu. Warta yang ke-8, Bona Tahun Sektor. Hari Senin tanggal 28 Februari tahun 2022 pukul 10 WIB akan diadakan Bona Tahun Sektor Sauduran melalui media Zoom yang dipimpin oleh Pendeta Liston Butar-Butar. Warta yang ke-9, selamat ulang tahun. Majelis dan anggota jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan kepada anggota jemaat yang tanggal lahir atau tanggal pernikahannya
jatuh pada tanggal 28 Februari sampai dengan 5 Maret. Kiranya Tuhan memberkati. Jika ada jemaat yang belum tercantum namanya di dalam daftar tersebut, agar menghubungi Sintua sektornya masing-masing atau sekretariat. Warta yang ke-10, warta yang tidak dibacakan sesuai dengan warta cetak hari ini, marilah kita baca dengan baik dan kita membawakannya dalam doa kita masing-masing. Mari kita menyiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 57 ayat 1. Yesus, lihat umat-Mu yang mendamba Kau berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada sorga. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada minggu ini tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 55 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya yakin setiap orang tua pasti sayang dan mencintai anak-anaknya. Tetapi tidak semua apa yang diminta oleh anak-anaknya diberikan oleh orang tua, walaupun orang tua sanggup melakukannya. Bukan karena dia tidak sayang, tetapi orang tua melihat kemana peruntukannya. Apakah itu mendukung untuk studinya, pekerjaannya, kehidupannya, atau hanya karena kesenangan-kesenangan dia, kepentingan-kepentingan dia yang dapat membuyarkan segala tujuan cita-cita masa depannya. Dan seorang orang tua yang baik, yang sayang kepada anaknya, saya yakin pasti pernah menghukum anaknya. Bukan karena anaknya itu tidak disayanginya,
Tetapi dalam rangka mewujudkan kasih sayang orang tua, kalau anak sudah diingatkan, kalau anak sudah diarahkan, ada aturan main, tetapi anak ini tidak melakukannya, pasti dong ada hukuman dari orang tua. Ada reward dan ada punishment. Supaya apa? Menunjukkan wibawa orang tua, supaya menunjukkan anak ini harus tunduk dan taat. Supaya anak ini belajar bertanggung jawab, bukan hanya sekedar keinginannya saja. Demikian juga dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu dituliskan, diberikan Allah kepada manusia adalah dalam rangka untuk menuntun. Maka dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk mendidik orang dalam kebenaran, supaya setiap orang percaya diperlengkapi untuk perbuatan baik. Jadi firman Tuhan juga bukan hanya mengajari dalam arti engkau harus tahu ini, tetapi juga ada sanksinya di sana. Menyatakan kesalahan. Dengan Taurat itu, dengan firman Tuhan, kita tahu apa yang kita lakukan itu benar apa tidak di mata Tuhan. Dan mendidik orang dalam kebenaran, supaya ada pendidikan, supaya ada disiplin, supaya mereka belajar taat. Bukan karena Allah membenci manusia, bukan karena Allah ingin manusia menderita, tetapi Allah ingin manusia itu juga taat kepada Dia. Demikian juga yang kita lihat di dalam nats kita ini. Umat Israel adalah umat yang dikasihinya, umat milik kepunyaannya itu yang sangat Dia kasihi dan cintai. Allah memilih dan memanggil umatnya dari perbudakan Mesir, Dia bebaskan ke tanah perjanjian. Tapi ketika mereka tinggal di tanah perjanjian yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera dan kemakmuran secara ekonomi, mereka berdaulat secara politik, dan mereka boleh mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tetapi tidak selamanya rupanya kesuksesan, keberhasilan, kemakmuran itu membuat orang semakin dekat kepada Tuhan. Tetapi ada juga orang yang semakin makmur, semakin hebat, semakin baik hidupnya secara ekonomi, semakin mapan dia. Tapi dia bukan semakin mendekat kepada Tuhan, tapi semakin jauh. Dia semakin melakukan apa keinginannya, kehendaknya. Dia lupa kepada Tuhan yang memberi berkat dan sumber berkat itu. Dia lupa kepada Tuhan bahwa Tuhan yang memberkati dia, bahwa Tuhan yang memberikan segala sesuatunya itu kepadanya. Tapi justru berkat yang dia miliki membuat dia semakin jauh, semakin sombong, semakin angkuh. Ilmu pengetahuan yang dia miliki bukan membuat dia semakin dekat kepada Tuhan, semakin menikmati segala kemahakuasaan Allah, tetapi semakin menjauhkan dia. Maka dalam ayat yang ke-6 sebelum nats kita ini dikatakan kepada mereka, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah selama Ia dekat. Dan ayat 7, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya. Itulah keinginan Tuhan. Tuhan menginginkan menyatakan isi hatinya bahwa Allah tidak berkenan kepada kematian orang fasik.
Tetapi Allah menginginkan supaya mereka kembali, supaya mereka hidup. Tapi ketika umat Tuhan itu jauh dan tidak peduli dengan Tuhan, Allah juga menghukum mereka. Allah membuat mereka menjadi bangsa yang diperbudak, terbuang ke Babel selama 70 tahun karena ketidaktaatan dan ketidaksetiaan mereka. Karena mereka sudah berbalik kepada dewa-dewa, kepada ilah-ilah. Karena mereka sudah tidak peduli lagi kepada Tuhan. Karena mereka tidak taat lagi kepada perintah Tuhan supaya mereka setia, maka Allah menghukum. Dan dalam nats kita ini ada 3 hal yang mau kita perhatikan. Yang pertama, firman Allah sungguh berkuasa. Firman Allah itu sungguh berkuasa. Di dalam ayat yang ke-10 dikatakan kemahakuasaan Allah itu sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak akan kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Hujan dan salju turun dari langit. Dia membasahi bumi. Dia mengairi tanah yang gersang supaya menjadi sumber kemakmuran bagi petani dan peternak. Kita tahu umat Israel selama mereka nomaden, mulai mereka sampai di Mesir, sampai ke tanah Kanaan, mereka hanya petani dan peternak. Justru mereka butuh air supaya ada kehidupan. Sepintas kita melihat bahwa hujan dan salju itu turun berupa air semata yang membasahi bumi, mengalir ke seluruh parit, got dan selokan, dan bermuara ke sungai dan akhirnya sampai ke laut. Kemudian terjadi penguapan dan menjadi titik air naik dan turun kembali menjadi hujan. Bukan hanya proses seperti itu Bapak Ibu, tetapi hujan memiliki manfaat, menyiram debu, membersihkan polusi udara, menormalkan suhu udara, menjadi sumber air tanah yang meresap ke bumi, menyuburkan tanaman dan bermanfaat bagi kehidupan yang lain. Maka kalau tidak ada hujan, kalau tidak ada embun, kalau tidak ada air, tidak akan ada kehidupan. Dalam rangka itulah Elia mengatakan kepada Raja Ahab, tidak akan ada hujan dan embun kalau bukan aku yang mengatakan. Elia mau menyatakan kepada Israel, kepada Raja Ahab, bahwa tidak ada kesuburan, tidak ada kehidupan kalau bukan Tuhan. Padahal mereka yang mengakui Dewa Baal sebagai dewa kesuburan, Elia mau membuktikan. Ayo bikin persembahanmu, tanya, panggil dewamu itu. Apakah dia akan memakan korban-korbanmu itu, korban persembahanmu itu? Tetapi tidak kunjung datang juga dewa-dewa mereka. Tapi ketika Elia memanggil Tuhan Allah, Jehovah, maka Allah datang dan menyantap seluruh korban itu dan hujan pun turun. Hujan sebagai simbol kemakmuran dan kehidupan. Dan itu yang dikatakan di dalam nats kita ini, turunnya hujan harus berdampak bagi tanaman dan memberikan hasil panen yang luar biasa, yang memberikan kebutuhan segala makhluk hidup. Kalau tidak ada air, kalau tidak ada hujan, kita lihat Pak Jokowi
beberapa prioritas pembangunannya pengadaan jalan, sarana transportasi, dan juga membuat danau atau tempat di mana ketika hujan turun itu tidak terbuang begitu saja. Dia membuat irigasi-irigasi yang berguna untuk petani. Supaya ada kehidupan, supaya jangan ada kelaparan, supaya jangan ada yang tidak makan, supaya harga-harga bisa distabilkan. Karena di sana ada kehidupan. Jadi firman Tuhan tidak ada yang sia-sia. Yang kedua yang mau dikatakan melalui firman ini kepada kita dalam ayat yang ke-12, dikatakan firman Allah adalah jaminan dan kepastian hidup orang percaya. Firman Allah adalah jaminan dan kepastian hidup orang percaya. Dalam ayat 12 dikatakan, sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Ini jaminan Allah. Padahal umat itu yang sudah terbuang di Babel selama 70 tahun, mereka digerakkan kembali. Ingat, kamu tinggal di sini, hidup di sini, bangun rumahmu di sini. Tetapi setelah 70 tahun, kalian akan kembali ke Yerusalem. Proses pengembalian itu juga tidak masuk akal dan logika. Tetapi Tuhan mengangkat Raja Kores di Babel. Dan ketika dia berkuasa di sana, dia berkenan mengembalikan semua para tawanan dan orang-orang buangan. Mereka dimerdekakan kembali, mereka difasilitasi, mereka kembali ke kampung halamannya, ke Yerusalem, untuk membangun kembali kota yang sudah hancur, yang sudah menjadi puing-puing itu, yang menjadi sumber pergumulan dan juga yang menghancurkan segala kehidupan mereka. Tetapi pada waktunya, pada saatnya, Allah memberikan jaminan kalian akan kembali. Dan itu diwujudkan, dibuktikan. Bukan hanya mereka kembali begitu saja, tetapi dikatakan dalam ayat yang ke-12 akan berangkat dengan sukacita. Memang ada juga di antara mereka yang terpaksa, karena dari antara umat Israel yang ada di pembuangan Babel, ada yang sudah kehidupan ekonominya lebih baik, ada yang sudah menjadi teknokrat, ada yang menjadi pedagang, tetapi banyak juga yang susah. Terkadang kalau mereka berangkat dari dirinya, keegoannya, yang kehidupannya sudah mapan, ya nggak mau lagi, ngapain? Ngapain pulang kampung? Ngapain lagi kembali ke Tapanuli? Ngapain lagi membangun? Padahal sekarang ini Pak Jokowi sedang membuat super prioritas Tapanuli kita itu. Kalau kita anak-anak Tuhan, orang Batak tidak kembali ke sana membangun pola kehidupan, merubah mindset mereka supaya menjadi tempat pariwisata dan menjadi lumbung makanan, food estate. Kalau kita, para sarjana-sarjana kita, para pemikir-pemikir kita, orang-orang hebat kita, generasi muda kita tidak mau kembali, uang kita tidak mau kita investasikan di sana, bagaimana itu berkembang? Kalau pola pikir masyarakat kita di sana tidak dirubah, bagaimana bisa berkembang? Karena apa? Pernah satu kali berbincang-bincang dengan jemaat kita yang kembali ke kampung, dikatakan, muda memahami batu utah, kami kembali ke kampung, kami nginap di hotel. Padahal mahal kami bayar ini. Tapi saya bilang pagi-pagi aja misalnya, mana air panas dek? Ayo naminup kamu pagi-pagi dope. Itu mangidoy kamu. Kita kaget, masa dibilang
hanya minum. Ya kan itu kewajiban, Tuhannya ada sarapan. Tapi kita minta sesuatu, dia menjawab gak enak. Bagaimana menjadi tempat pariwisata yang super prioritas kita? Bagaimana kita membangun kampung halaman kita itu? Jadi Allah juga harus merubah mindset mereka, pola pikir dan cara berpikir mereka. Allah merubah. Tapi firman Tuhan itu yang memberikan kepastian. Karena apa? Karena firman Allah dalam perjanjian lama Kejadian 1, jadilah terang maka jadi. Jadilah cakrawala maka jadi. Jadilah hanya dengan berfirman, hanya berkata. Jadi semuanya. Dan dalam Yohanes 1, bahwa firman itu pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Rupanya firman dulu kata, perkataan, ungkapan Allah itu sekarang dia adalah Allah. Dijelaskan lagi. Dan dalam Yohanes 1:14 lebih didetailkan lagi. Firman itu telah menjadi daging dan diam di antara kita. Diwujudkan lagi bahwa firman itu, perkataan Allah itu nyata di dalam diri Yesus Kristus. Yesus Kristus yang mengajar kita, yang menuntun kita, yang menjadi pedoman dan keteladanan kita. Dia rela mati untuk menanggung segala dosa-dosa kita. Dan itu isi hati Allah dikatakan dalam Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan setiap orang yang percaya kepadanya, supaya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Tuhan tidak menginginkan supaya kita binasa. Jadi Allah menyatakan isi hatinya, Allah menyatakan keinginannya, Allah menyatakan kerinduannya, supaya tidak binasa, tapi kehidupan yang kekal. Aku tidak menginginkan kematian orang fasik, kematian orang berdosa, tetapi kembalilah mereka supaya mereka hidup. Tuhan itu menginginkan memberikan janji kehidupan. Dan bukan hanya kehidupan, tetapi kita disambut, disemangati. Kalau kita lihat, dihantar dengan sukacita, dihantar dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira, bersorak-sorai di depanmu. Seolah-olah menari-nari dia menyambut kedatangan umat Israel itu kembali ke kampung halamannya, ke Yerusalem. Seperti di pesta itu, ada yang menari-nari, manomu-nomu. Seperti itu gunung, gunung-gunung, bukit-bukit. Dan bukan hanya itu, pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Mereka bersorak-sorai, senang mereka karena umat Tuhan itu kembali lagi ke tanah milik pusakanya, yaitu tanah perjanjian Yerusalem itu. Bayangkan kalau kemahakuasaan Tuhan yang bekerja, apapun dan siapapun bisa dipakai. Bahkan dari batu-batu juga bisa berbicara untuk memuji, memuliakan nama Allah. Betapa hebatnya, mulianya, betapa senangnya Allah akan kehidupan supaya mereka kembali. Gunung-gunung serta bukit-bukit bergembira, bersorak-sorai di depanmu. Segala pohon-pohon di padang akan bertepuk tangan. Bukankah luar biasa? Mereka senang tepuk tangan. Heyo, sudah kembali mereka yang dari pembuangan itu. Mereka yang sudah bertobat itu, mereka yang sudah diubahkan oleh Allah itu. Semua mereka menari-nari, bersorak-sorak, bertepuk tangan. Sukacita yang luar biasa. Demikian juga Amanginang. Sukacita, sorak-sorak malaikat di sorga. Sukacita, sorak-sorak Allah. Kalau kita kembali kepada Dia, sukacitanya luar biasa. Allah menginginkan supaya kita kembali kepada Dia. Dan yang ketiga dikatakan nats kita ini kepada kita adalah kuasa Tuhan akan mengubahkan kehidupan dari yang tidak berguna menjadi
orang yang berdampak. Kuasa Tuhan yang akan mengubah kehidupan orang percaya dari yang tidak berguna, dari sesuatu hal yang sangat menjijikkan, tapi Tuhan mengubah kita menjadi orang yang berdampak, menjadi berkat. Yang digambarkan dalam ayat yang ke-13, sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar. Semak duri nggak punya arti, nggak punya nilai. Kalau di kampung dulu orang tua opung kita, semak duri ini paling memang karena nggak ada pohon kayu, itu dibikin untuk memasak. Paling itu aja. Raba-rabai pesi baguri pibado na julu. Semak itu menjadi kayu karena nggak ada. Ranting-ranting pohon ini paling itu dipakai. Tetapi artinya semak duri yang tidak berharga, yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat itu akan digantikan pohon sanobar. Pohon sanobar ini Amang-Inang, kalau kita ingat pembacaan ketika pembangunan bait suci oleh Salomo, maka salah satu kayu pohon sanobar yang didatangkan oleh Raja Hiram untuk membangun bait suci itu. Pohon sanobar ini kayu yang kuat untuk tiang dan papan. Kayu pilihan untuk pembangunan bait suci. Dan pohon sanobar ini adalah melambangkan kesuburan, sehat, dan berguna bagi banyak orang. Dari semak duri yang tidak berguna, Tuhan mengubahkan kita menjadi orang yang berguna, yang bermanfaat, yang berdampak, yang menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan mengubah. Dan yang kedua, contoh yang lain dikatakan ganti kecubung menjadi pohon murat. Kecubung ini adalah sejenis bunga trompet yang bunganya dapat menghasilkan racun yang mematikan. Jadi walaupun cantik bunganya, tetapi dapat menghasilkan racun yang mematikan. Dalam bahasa Batak dikatakan itu latong. Kalau di Bibel kita baca latong. Kalau latong ini sejenis tanaman yang dihindari karena serbuk pada daunnya akan membuat rasa gatal. Jadi kalau di bawah pohon itu kita, serbuknya itu jatuh, maka menjadi gatal badan kita. Berarti kan kehidupan yang tidak disukai, kehidupan yang mematikan, kehidupan yang tidak berguna, kehidupan yang ditakuti dan dihindari oleh orang. Tetapi ketika Allah mengubahkan mereka, bahwa kecubung itu digantikan pohon murat. Pohon murat ini adalah pohon abadi dengan daun yang berkilap-kilap, bunganya putih. Biasanya pohon murat ini dipakai untuk bahan parfum dan bumbu penyedap masakan. Apa artinya Amang-Inang? Kehidupan kita yang beracun, tutur kata kita yang beracun, perkataan kita yang beracun, kehidupan kita yang beracun, yang mematikan orang lain, yang menyesatkan orang lain, yang membuat gatal dan gerah orang. Tetapi kuasa Tuhan merubah kita menjadi pohon murat, yaitu bunga yang putih, bunga yang abadi, menjadi parfum, menjadi harum, menjadi disenangi oleh orang, dicari oleh orang, karena kita butuh parfum Amang-Inang. Jakarta panas, kalau nggak ada parfum bagaimana? Nggak percaya diri. Ini nanti udah digini-ginikannya dia. Tapi kalau udah ada parfum udahlah, masih segar dia. Dan menjadi penyedap. Itulah kehidupan orang-orang yang sudah diubahkan oleh Tuhan.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang mau dikatakan nats ini kepada kita? Sebagaimana topik kita, firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan itu akan meresap ke dalam hati sanubari, ke dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Dan ketika sudah meresap firman Tuhan itu, maka firman itu menjadi bagian kehidupan kita. Maka kehidupan kita yang lama diubah. Kehidupan kita yang tidak baik diubah. Kehidupan kita yang jahat diubah. Kehidupan kita yang tidak berdampak diubah. Menjadi kehidupan yang menyenangkan. Menjadi kehidupan yang harum. Yang dicari oleh orang. Dan orang merasa senang, sedap bersama-sama dengan kita. Itulah orang-orang yang telah diubahkan oleh Tuhan. Dan itulah harapan Tuhan bagi Amang Inang, bagi saya, bagi kita sekalian di sini. Tuhan menginginkan supaya kita harum, supaya kita berdampak, supaya kehidupan kita menyenangkan bagi orang lain. Dan itulah kerinduan Tuhan dari kehidupan anak-anaknya. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu telah kami dengarkan. Engkau menyapa kami supaya kehidupan kami menjadi kehidupan yang diubahkan, yang berdampak. Kami boleh tinggalkan keakuan, keegoan, hanya pemikiran dan keinginan-keinginan kami. Tetapi kami mau diubahkan oleh Tuhan dari kehidupan yang tidak berguna menjadi berguna, menjadi menyenangkan, menjadi harum, menjadi dicari oleh orang. Karena kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi sesama. Berkati firman yang kami dengarkan, berkati kami yang hadir di sini, berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Baik yang mengikuti ibadah di rumah maupun di gereja ini. Engkau Tuhan yang memeteraikan firman-Mu itu menjadi kehidupan dan kekuatan, menjadi bagian kehidupan kami. Engkau berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang sakit, Engkau sembuhkan. Baik yang dirawat di rumah sakit atau isolasi atau di rumah atau apapun dimanapun. Bagaimanapun kondisi mereka, tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau Tuhan yang menyembuhkan mereka. Yang bergumul, yang berduka, yang berkesusahan, Engkau melawat mereka. Supaya kami mendapatkan sukacita dan pengharapan. Dan biarlah kehidupan kami ini, kehidupan yang diubahkan, menjadi bermakna bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 365B. Mulai ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan kita. Tuhan
harta kekayaanku jadi alat bagimu, akal budi dan kerja Tuhan pergunakanlah, Tuhan pergunakanlah. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Amin. 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 Kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara yang berada dalam ibadah kebaktian di gereja ini maupun dari rumah, kami menyampaikan selamat hari Minggu buat Amang, Inang dan saudara-saudara. Tuhan memberkati kita semuanya. Horas, shalom.